Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Baraya Prana TV, Sampurasun Baraya. Gimana Baraya kabarnya dimanapun Baraya berada, mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Kembali bersama saya Rosmayanti di program podcast pada siang hari ini, dan tentunya pada hari ini kita sudah kehadiran narasumber yang Masya Allah sekali. Di sini kita sudah kehadiran Ustadz Abu Hazmi ya. Ustadz Abu Hazmi yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Kita langsung aja sapa. Assalamualaikum Ustadz, sehat Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini Baraya tentunya kita akan menyajikan informasi dan tentunya berbincang langsung dengan Ustadz Abu Hazmi terkait informasi yang hari ini sedang marak di Kota Tasik ya Ustadz ya. Sedang ramai diperbincangkan, termasuk informasi yang kemarin di-up di media, yaitu terkait penemuan minuman keras ya di komplek kepala daerah Wali Kota Tasikmalaya gitu. Kita langsung saja akan berbincang dengan Ustadz Abu Hamzi di sini, Hazmi ya, dengan pembahasan pertama, yaitu kita ketahui Baraya bahwa Ustadz Abu Hazmi ini adalah sekretaris dari Al-Mumtaz ya, Al-Mumtaz ya, yaitu Aliansi Aktivis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya. Ngobrol-ngobrol soal Al-Mumtaz nih Ustadz, sebelum kita ngobrolin soal penyakit masyarakat yang tadi ya, berbicara Al-Mumtaz ini apakah bagian dari organisasi independen yang bergerak di bidang apa itu Ustadz? Jadi Al-Mumtaz ini aliansi ya, aliansi dari beberapa organisasi aktivis Islam, organisasi Islam, komunitas-komunitas dakwah, komunitas kepemudaan, termasuk juga majelis-majelis taklim dan beberapa pondok pesantren. Nah, kita dulu itu sekitar 13 tahun yang lalu lah, ada kesamaan visi dan misi ya, terkait menanggapi atau merespon 4 isu. Yang pertama masalah penyimpangan akidah ya. Yang kedua penyakit masyarakat, amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga solidaritas dunia Islam. Di antaranya kan ada kegiatan solidaritas Palestina. Yang terakhir kegiatan sosial. Nah, kita dari beberapa organisasi ya, termasuk ada organisasi Islam besar juga yang di situ mendukung, terutama di otonom pemudanya, mahasiswanya, karena kita mayoritas pemuda lah ya, di bawah 50 tahun ya, yang di Al-Mumtaz ini. Nah, ini poin apa namanya, isu-isu yang jadi programnya itu 4 hal itu. Nah, dulu itu terkait masalah penyimpangan akidah 2011 itu tentang Syiah. Ada kesepakatan bagaimana nih menanggapi maraknya Syiah di Indonesia gitu. Kita yang angkat, blow up, memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui kajian, tabligh akbar dan seterusnya. Nah, setelah itu mereda dan kemudian ada hasilnya, waktu itu ada Aliansi Nasional Anti Syiah. Kita ikut membidani deklarasi di Tasik ya, dan didukung oleh para tokoh juga. Nah, itu kemudian masalah penyakit masyarakat, karena penyakit masyarakat ini memang sebetulnya kita melanjutkan para sesepuh dahulu. Sebelum Al-Mumtaz itu kan ada organisasi-organisasi yang concern di bidang yang sama. Gitu, ada juga di Taliban, dulu ada FPI, kemudian juga tokoh-tokoh pesantren. Nah, ini anak-anaknya mungkin generasi selanjutnya ngumpul di kita. Gitu. Oke. Luar biasa Baraya mendengar informasi yang barusan ini dari Sekretaris Al-Mumtaz Ustadz Abu Hazmi ini. Kita mendengar bahwa memang bergeraknya Al-Mumtaz ini dengan 4 bidang ya Ustadz ya. Nah, termasuk Al-Mumtaz ini adalah aliansi aktivis dan masyarakat Muslim Tasikmalaya yang berhasil kemarin menemukan ribuan ya botol minuman keras, atau kita singkat dengan minol ya. Miras, minuman alkohol. Minuman beralkohol yang memang sempat kemarin ditemukan di komplek kepala daerah Kota Tasikmalaya. Nah, dengan pertanyaan pertama kita akan buka ini, Ustadz, tanggapan Ustadz ini sebagai salah satu organisasi yang menemukan ya, berhasil menemukan ribuan miras tersebut, itu seperti apa menanggapinya? Ya, memang apa namanya, ironis ya gitu ya.
kita juga tidak menyangka bahwa mobil itu akan masuknya ke sana, gitu, ke komplek itu. Karena sebetulnya kan kami bergerak aktif itu fokus di miras itu sejak 2021. Sehingga beberapa distributor miras yang masuk ke Tasik itu minimal kita sudah punya datanya. Termasuk yang kemarin masuk ke komplek itu. Nah ini kan sudah dimonitor beberapa pekan sebelumnya. Dan pada waktu itu kebetulan ya, Ikhwan kita, ya kita punya istilahnya santri siaga lah. Jadi setiap kelurahan, setiap DKM kita punya ya, santri yang siap memang membantu lah, untuk proses. Termasuk yang kemarin itu lewat di Dadaha mobil itu dikuntit ternyata masuk ke sana, ke komplek itu. Oke. Berarti memang ini di luar dugaan juga ya Ustadz ya. Kalau pemerintah punya Satgas, Al-Mumtaz punya santri siaga. Tentunya ini menjadi mitra strategis pemerintah ya Ustadz ya. Nah dalam hal ini juga ini menjadi sebuah pertanyaan besar Ustadz. Tasik ini adalah kota santri. Kenapa sih miras ini bisa sampai menyasar kota Tasikmalaya? Apa karena memang pasarannya besar atau itu seperti apa Ustadz? Menurut Ustadz sendiri dalam hal ini itu seperti apa? Kalau yang saya pahami dan saya terima informasi, pertama memang secara pasar ya, secara pasar bisnis gitu ya. Itu Tasik itu pasar potensial dalam banyak hal, bukan hanya dalam miras, ya, termasuk juga pemain miras juga ikut. Dan juga yang kemudian menjadi renungan kita sekaligus menjadi semangat di rekan-rekan Al-Mumtaz untuk terus perang terhadap miras itu, memang kita mendapatkan informasi bahwa ada grand design ya, bahwa Tasik ini memang akan dirubah image-nya yang dulunya kota santri ya, sekarang dengan dibombardirnya miras, obat-obatan, kemudian pergaulan bebas, ini mereka menginginkan bahwa Tasik ini jangan lagi di kota santri ya. Karena ya kita tahulah ya, para tokoh dulu ya, orang tua kita ini ya, para pahlawan lah gitu. Tasik ini melahirkan pahlawan-pahlawan gitu. Yang membela negara, membela agama ya. Spiritnya ini kuat gitu. Di antaranya ada green design dari ya orang-orang kafir lah istilahnya ya, orang-orang yang nggak suka Islam untuk merubah image Tasik. Makanya kemarin saya sebetulnya tidak setuju ketika ada kasus miras, kasus yang jelek-jelek lah gitu, di blow up di media. Karena saya sendiri malu kan gitu ketika di blow up. Termasuk mencederai daerah ya. Mencederai daerah, para ulama lah itunya. Nah, tapi ya mungkin ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya, untuk kita semua mengevaluasi, muhasabah. Ya, ditemukanlah ya, kasus yang seperti kemarin. Nah, yang jumlahnya tidak sedikit ya Ustadz ya? Iya, dan tidak bisa ditutup-tutupi karena memang bukan rahasia umum lagi. Rahasia umum lagi. Sehingga ya kita tanggap secara positif bahwa ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk bermuhasabah semua. Ya, yang paling penting ya para pemegang kebijakan. Ya, pemangku kebijakannya. Ya. Baik, dari informasi yang barusan kita dapatkan informasi ya, karena memang hal ini adalah di luar prediksi ya Ustadz. Jadi datang dengan kondisi mobilnya yang memang belum diketahui banyak orang, tapi memang dari salah satu santri siaga Al-Mumtaz yang mengetahui hal tersebut berdasar informasi juga ya Ustadz. Tentunya dengan wasilah tersebut minuman yang berjumlah banyak itu bisa ditemukan di waktu yang pada waktu kemarin-kemarin ya? Iya. Ya. Jadi kemarin itu sebelum yang di Perum itu ya, itu juga menemukan jaringan yang sama di daerah Ampera. Itu hampir 300 botol lah, 250. Itu distributornya sama. Oh, masih sama? Baik. Dalam hal ini juga, Baraya, kita tahu karena memang kalau berbicara pemangku kebijakan tentu yang disorot adalah pemerintah. Dan dalam hal ini juga dari hasil ketika kemarin sempat diadakannya temuan, tapi bukan berarti kita mengambil dari satu sudut pandang ya Baraya dan Ustadz. Pemerintah juga membentuk satuan
tugas atau satgas anti miras yang memang nantinya dari kepala daerah atau Fabiman ini juga akan mensosialisasikan mungkin lebih lanjut terkait tupoksi dari satuan tugas atau satgas anti miras ini seperti apa, sehingga sebetulnya dengan kehadiran Al-Mumtaz salah satunya ini menjadi mitra strategis pemerintah membantu dengan adanya penyakit yang memang marak di Kota Tasik, karena memang bukan hanya miras ya Ustadz ya, untuk Kota Tasik ini banyak, bahkan kota-kota yang lainnya pun sama, entah itu terkait geng motor, bahkan pemuda yang pernah viral di media sosial kalau nggak salah, dulu Tasik kota santri, sekarang Tasik kota gangster, itu sampai ditangkap ya kalau tidak salah, itu diamankan oleh pihak berwajib. Nah, dalam hal ini juga saya jadi ingin bertanya nih Ustadz, ketika tadi pemerintah atau sebagai pemangku kebijakan mulai akan membentuk Satgas Anti Miras, menurut Ustadz sendiri di Al-Mumtaz ini pandangannya apakah ada hal lain yang harus pemerintah garap untuk menindaklanjuti pengupayaan peniadaan miras dan lain sebagainya, itu seperti apa? Iya. Iya, sebelumnya mungkin saya sampaikan bahwa kami sepakat di Al-Mumtaz ya, untuk di 3 tahun ke belakang ini kita akan fokus kepada pemberantasan homer ya. Jadi homer itu sesuatu yang memabukkan, bukan hanya miras saja. Betul. Tetapi narkoba lah kalau sekarang istilahnya ya, sesuatu obat yang memabukkan ataupun benda-benda yang memabukkan. Kalau sekarang kan ada apa namanya, tembakau sintetis itu sama kan memabukkan. Nah, cuma memang yang lagi besar ini, fakta yang kita dapatkan di lapangan ini, miras yang terbesar. Hampir kemarin kita dapatkan data, satu hari itu bisa 1000 karton. 1000 karton? Iya, satu hari dari satu distributor. Nah, hitung saja kalau satu karton 12 botol kali 1000, 12.000. Banyak ya? Ya. Itu paling besar, rata-rata itu di 300, 400 karton per hari. Nah, ini permintaan atau demand miras di warga Tasik ini banyak, itu besar lah gitu. Ini mengkhawatirkan kan ya. Apalagi kalau kita berbicara di sebelum-sebelumnya pun kalau berbicara penemuan miras itu sempat ada ya Ustadz ya? Iya, kita kan dari 2021 ya, 2021 ini mulai satu persatu satu distributor ya. Ini yang kemarin ini beda distributor. Yang 2021 itu beda lagi. Itu hampir 1.300 yang di Sukalaya itu. Kemudian yang di 2023 itu pernah satu gudang yang di Insinyur Juanda. Itu 9.500 botol lebih. Terus rata-rata di atas ribuan agen-agen ya, agen-agen. Dan di Tasik ini setidaknya ada 3 distributor besar yang masuk. Mereka semua punya agen. Nah, ini yang kemudian saya katakan bahwa ya darurat lah. Tasik ini sudah darurat miras. Termasuk darurat moral ya Ustaz. Ya, dampaknya itu. Ya. Nah, dalam hal ini juga kalau kita tadi berbicara miras, Al-Mumtaz sendiri secara penemuan karena memang sejak 2021 ya, 2021. Ya. Nah, aktif. Apa saja sih Ustadz penemuan-penemuan yang pernah ditemukan atau ini menjadi sebuah keberhasilan ya untuk Al-Mumtaz dalam hal menemukan hal yang memang negatif di masyarakat tuh, selain miras ada apa aja Ustadz? Ya kan kalau dalam Islam itu miras itu ummul khaba'ith ya. Induknya keburukan, induknya kejahatan lah gitu. Jadi efek daripada miras itu ya hilangnya akal tidak terkontrol sehingga melahirkan perilaku-perilaku yang berbahaya ya. Munculnya geng motor, brutal gitu kan. Nah, kemudian juga nah ini fenomena di kita ini hari ini ya miras, kemudian obat-obatan, obat-obatan yang di lapangan itu disebutnya jaringan Aceh. Jaringan Aceh, mereka berjualan obat terlarang, yang peredarannya dilarang walaupun memang pabrikan ya. Sudah tapi pasti ilegal ya? Ilegal. Nah, itu mereka berpura-pura jualan pulsa, tapi di belakangnya jualan obat itu. Modusnya salah satunya seperti itu berarti. Itu yang mengerikan itu, saya sebagai warga Tasik, lahir di Tasik ya, gitu, orang tua asli di Tasik. Justru
mereka yang bisnis itu ya, miras, narkoba, obat-obatan itu orang-orang luar Tasik, bahkan bukan beragama Islam kan. Nah ini justru kita jadi kebagian madaratnya saja, ya, generasi itu. Karena bagaimana membangkitkan lah warga Tasik khususnya ya supaya ada peduli gitu. Masyarakat lebih peduli juga ya terutama. Iya, peduli terhadap masalah itu, jangan terlalu apatis gitu ya. Karena kita hanya kebagian rusaknya aja, madaratnya aja, yang dapat untung mereka kan. Kalau misalkan distributornya dari luar bukan dari internal, berarti ini berbicara pengawasan ya Ustadz. Ya. Menurut Ustadz ini seperti apa? Ya, justru ini kan kita ini kan sudah punya ada perda ya, perda tata nilai, kemudian ada perda minol, ada perda tibum, perangkatnya di Kota Tasik ini sudah ada. Gitu. Ya seharusnya kalau perangkat sudah ada tinggal menjalankan kan, minimal diminimalisir lah, dicegah gitu, jangan terlalu banjir kan. Karena memang kalau berbicara zero minol ini di pusat juga memang sudah ada rancangan undang-undangnya ya, kita ketahui bersama. Tapi kenapa sampai saat ini tidak hanya Kota Tasik, kota-kota lainnya pun termasuk Kota Tasik itu masih marak hal tersebut? Itu tentu menjadi sebuah tanda tanya yang besar ya Ustadz, apalagi ketika Kota Tasik memang diidentikan sebagai kota santri. Layaknya kota santri ya, kita ketahui banyaknya pondok pesantren, banyaknya santri-santri, setidaknya dengan banyaknya penemuan yang memang katakanlah di up ke media, ini juga menjadi salah satu hal yang merugikan tidak hanya secara nama daerah, tapi juga tentunya para ulama yang ada di dalamnya pun ikut tercederai gitu Ustadz ya. Jelas ya, jadi ketika di blow up ya gitu, ya tentunya tadi nama kota santri itu tercederai para ulama gitu. Kalau kita sebetulnya di Al-Mumtaz ini kan rata-rata muda ya, dan di kita ini aktivis-aktivis ini, mereka ini istilahnya ajengan tajuk lah ya. Ajengan tajuk itu yang biasa ngajar anak-anak di masjid-masjid gitu ya, di kampung-kampung gitu, ngajar Al-Quran, ngajar adab gitu di SD. Tapi mereka aneh ya, ketika mereka anak-anak didiknya sudah SMP, SMA, justru larinya ke geng motor, ke miras. Pergaulan bebas ya? Pergaulan bebas, karena memang tadi peredaran miras itu tidak terjaga, sehingga akses mereka untuk mendapatkan itu mudah. Nah ini diantara semangat kita ini, rekan-rekan di Al-Mumtaz itu seperti itu. Sehingga bagaimana nih mencegah miras gitu ya. Itu masih menjadi PR bersama ya Ustaz. Karena kalau kita hanya fokus pada permasalahan, menurut pandangan saya ini kurang tepat gitu. Kita harus fokus pada solusi bersama yang kiranya akan diselesaikan itu seperti apa. Nah, tanggapan Ustadz dalam hal ini terkait ini sebagai masyarakat ya, perwakilan dari masyarakat, suara masyarakat, terkait hal ini tuh seperti apa? Karena kalau melihat perda tadi sudah ada gitu ya, perangkatnya sudah ada, tinggal bagaimana menjalankan apa yang sudah ada itu seperti apa menurut Ustaz sendiri? Ya pertama memang istilahnya kalau dalam itu tekad ya, niat ya. Ya, kita ini juga ilmu ya di Al-Mumtaz ini tidak ada pelatihan investigasi, nggak ada lah gitu. Tapi karena mereka semua punya keinginan yang kuat, ya, tekad yang kuat, akhirnya Allah mudahkan kan gitu. Nah seharusnya para pemegang kebijakan pun sama. Karena poinnya ini masalah will itu, ya, kemauan dari pemegang kebijakan, ya, khususnya di pemerintahan, di Pemkot lah gitu. Termasuk juga para anggota dewan ya, seharusnya yang memberikan inisiatif. Ya. Karena kita ini sebetulnya sudah beberapa kali menyampaikan audiensi ya, dengan ormas-ormas lain ya, bukan hanya dengan Al-Mumtaz, ya, para tokoh menyampaikan ide gagasan untuk mencegah penyakit masyarakat sering, cuma memang ya tadi masalahnya mungkin terlalu sibuk ataupun keinginannya lemah gitu dari para pemegang kebijakan. Baik Baraya, tadi kita sudah mendengarkan ya sekilas apa yang tadi kita sudah bahas terkait memang maraknya miras, salah satunya menjadi polemik ini di Kota Tasik, karena memang ini mencuat dari temuan yang terbaru kemarin ya Ustaz ya, sehingga memang beberapa pihak juga tentunya mengetahui, makanya ini bukan rahasia umum lagi. Tapi
kalau berbicara Indonesia, kadang-kala Ustadz kalau nggak viral nggak akan ditanggapi. Iya. Kadang-kala kalau nggak viral nggak akan ditanggapi. Meskipun ada nilai positif dan negatifnya ya ketika di-up ke media, apa yang akan terjadi, yang lebih positifnya adalah mungkin akan ditangani, mungkin itu ya salah satunya kalau berbicara Indonesia. Kita tidak berbicara Kota Tasik, kita berbicara Indonesia gitu ya. Nah, sehingga tentunya dari Al-Mumtaz sendiri sebagai salah satu elemen masyarakat yang kedepannya dengan adanya temuan-temuan yang telah didapatkan di lapangan, ada harapan mungkin Ustadz yang mau disampaikan ke media itu seperti apa ke depannya? Yang pertama tetap kita ke pemerintah ya, pemerintah Kota Tasik khususnya ya, atau legislatif dan yang lainnya yang berwenang, ini memperkuat perda-perda yang sudah ada, ya. Diusahakan sanksinya diperberat, gitu. Kan kita miras ini tipiring, ya. Tipiring ini sangat ringan lah, tidak ada kurungan kan, bayar denda gitu. Jadi sekarang kena ya 3 jam, 5 jam kemudian mereka bisa bebas kalau bayar ya. Gitu. Kalau sudah di sidang yang kemarin saja kan, yang di komplek itu memang sudah disidang ya, diadili gitu. Vonisnya denda 30 juta. Denda 30 juta. Itu karena tipiring. Nah, harapan saya ya, harapan kami lah gitu. Karena dampak buruk miras ini sangat kompleks ya. Buruk terhadap fisik, kemudian akal dan juga mental. Ini kalau dibiarkan, maka 5-10 tahun ke depan generasi muda Tasik ini lemah gitu. Lemah fisik, lemah akal, lemah mental. Nah, ini yang kemudian akan menyebabkan mudah dikuasai ya, oleh siapapun yang ingin menguasai gitu kan. Nah, kemudian juga kalau pemerintah hari ini berbicara Tasik maju dan sebagainya, kalau poin ini ya, poin pola pikir mental generasi mudanya tidak diperbaiki ya, dengan menghilangkan racun-racun ini ya, racun-racun pemikiran ini, ya bohong, berarti kan omong kosong lah gitu. Tasik maju ya, sedang digembar-gemborkan kan ya, Indonesia Emas 2045 gitu. Nah, ini kita kan sebentar lagi. Kita lihat generasi muda kreativitasnya seperti apa kan gitu. Nah, ini maka pertama kita tetap meminta kepada yang berwenang khususnya di Kota Tasik ya, untuk merevisi sanksi perda, diperberat. Kemudian mengajak kepada masyarakat secara umum ya, ini harus mulai peduli ya, meningkatkan pencegahan dari mulai tingkat RT atau berbasis DKM. Dari sampai akar rumput ya? Ya, di akar rumput. Jangan sampai cuek lah gitu, apatis gitu. Apalagi beberapa tahun ke belakang itu ada istilah masyarakat itu takut sama bandar miras. Nah, ini kan tidak normal kan gitu. Nah, ini kita mulai kuatkan gitu. Alhamdulillah. Nah, sekarang ada beberapa dari kelompok-kelompok RW itu yang sudah mulai bersinergi dengan kita. Ya. Mereka sudah mandiri mengawasi lingkungannya. Ini ada nilai positif ya. Termasuk untuk yang sekarang kita juga beri apresiasi kepada Kapolres ya. Kapolres yang sekarang Pak Faruk ini sudah komitmen kepada Al-Mumtaz dan kepada para tokoh ya, untuk menindak miras ya, Pak, pelanggaran miras. Ya, hari ini sudah disidangkan hampir 30 tipiring. Narkoba sudah 50 katanya. Nah, ini tinggal dorongan yang serius dari Dewan ya, DPRD dan pemerintah. Karena memang kalau berbicara masalah, tentu harus ada sinergi bersama ya, Ustadz ya. Jadi dalam hal ini kita tidak menyalahkan satu pihak. Betul. Karena memang ini adalah
wilayah bersama, artinya bumi bersama ternyata, dan memang yang harus menjaga tentu sama-sama gitu ya Ustaz. Nah, ada pertanyaan terakhir Ustaz yang ingin saya tanyakan. Ketika Pemkot kemarin mulai mau membentuk Satgas anti miras, kemudian dari Kapolres juga sudah berkomitmen dengan Al-Mumtaz, langkah apa yang mau Al-Mumtaz ambil setelah kemarin terakhir dan terbarunya, mudah-mudahan terakhir ya Ustaz ya, menemukan hal yang demikian, mudah-mudahan ya. Setelah menemukan ribuan botol miras yang ditemukan di Kota Tasikmalaya, langkah seperti apa yang akan Ustaz ambil dan rekan-rekan di Al-Mumtaz? Ya, kita mendukung ya, tentunya setiap program yang baik ya, apalagi khusus penanganan miras ini, penyakit masyarakat ini, kita mendukung ya. Al-Mumtaz ini kita tetap komitmen kita amal ma'ruf nahi munkar ya. Bersinergi ataupun tidak ya, semangat kita amal ma'ruf nahi munkar, apalagi misalkan sekarang bersinergi dengan pemerintah, didukung gitu ya, ya kita akan mendukung apa yang dibutuhkan dari kita, dari Al-Mumtaz ya, akan kita berikan sesuai kemampuan gitu, untuk Kota Tasik ini gitu. Berarti sudah dengan terbukanya ya Ustadz ya, untuk kalau mau bersinergi bersama, yuk sama-sama gitu Ustadz ya. Betul. Oke, terima kasih Ustadz sebelumnya sudah menjawab beberapa pertanyaan yang tentunya ini sebetulnya menjadi salah satu keresahan juga ya dari masyarakat terkait yang kemarin sempat ramai, dan Baraya tentunya dalam hal ini kita juga perlu bijak untuk mengolah atau menerima informasi, karena dengan kedapatinya ya ribuan botol minuman keras yang memang kemarin sempat ramai di komplek kepala daerah kita, tentu ini juga menjadi sebuah PR besar ya Ustaz, PR besar tidak hanya untuk Al-Mumtaz, juga untuk pihak terkait, entah itu pemerintah ataupun beberapa lembaga lainnya gitu, yang memang membawa nama Kota Tasik ini semakin maju dalam artian maju secara keseluruhan ya Ustaz, tidak hanya dalam satu hal gitu. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Ustadz sudah mau berbincang di Priang TV, sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang karena Al-Mumtaz yang berhasil mendapati penemuan kemarin, tentunya Al-Mumtaz yang pertama akan kita ajak berbicara gitu, dan alhamdulillah Ustadz Abu Hazmi ini sudah berkenan untuk hadir. Nah, dalam hal ini juga rasanya tidak elok dan tidak empuk ya Ustadz kalau misalkan tidak ada pembicaraan nanti dengan pihak terkait lainnya gitu ya, supaya nanti ada penyampaian informasi yang lebih detail lagi. Kalau sekarang dari Al-Mumtaz, mungkin nanti bisa dari kepala daerah kita, mudah-mudahan, atau dari jajaran yang lainnya gitu, dari para tokoh juga, para ulama, dari para tokoh ulama yang memang dalam hal ini juga menjadi salah satu benteng Kota Tasik sebagai nama yang disebut sebagai nama kota santri gitu Ustadz ya. Itu saja Baraya untuk informasi di podcast pada siang hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Ustadz sudah hadir di Priangan TV. Mudah-mudahan hal-hal yang berkaitan erat dengan negatif ini seperti miras dan lain sebagainya bisa mulai pupus di Kota Tasik. Kita kembalikan kembali marwah Kota Tasik sebagai kota santri dengan sinergi dari semua pihak. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kita nantikan obrolan berikutnya dengan jajaran lainnya Ustadz ya. Mudah-mudahan bisa sambil kumpul bareng, kita bincang FGD bareng gitu ya. Kita berbicara terkait bagaimana ini caranya supaya bisa membawa Kota Tasik ke arah yang lebih baik. Itu saja, nun wal qalami wa ma yasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.